Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang cukup mengerikan. Dan kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1929. Kasus ini adalah tentang seorang ayah yang tega membantai seluruh anak dan istrinya sendiri. Keluarga ini bernama keluarga Lawson. Penasaran? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Oke? Jadi pada tahun 1911, Charles Lawson atau Charlie menikahi seorang wanita bernama Fanny Mandring. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 8 orang anak. Namun sayangnya anak mereka yang ketiga yang bernama William harus meninggal karena sebuah penyakit di tahun 1920. Pada tahun 1918, keluarga Lawson pindah ke Germantown, North Carolina, Amerika Serikat. Dan Charlie bekerja sebagai petani tembakau untuk orang lain. Karena Charlie adalah seorang pekerja keras dan gigih, akhirnya pada tahun 1927, Charlie Lawson berhasil membangun farmhouse dan rumah milik mereka sendiri. Kasus mengerikan ini terjadi pada tahun 1929 di bulan Desember. Namun sebelum kita menyelam lebih jauh lagi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa keluarga Lawson ini gitu. Jadi yang pertama ada kepala keluarga yang bernama Charles Lawson atau Charlie, umur 43 tahun, istrinya Fanny Mandring umur 37 tahun, serta ketujuh anak mereka. Yang pertama itu ada Arthur yang paling gede umur 19 tahun, kemudian ada Mary umur 17 tahun, Carrie umur 12 tahun, Mabel umur 7 tahun, James umur 4 tahun, Raymond umur 2 tahun, serta Mary Lou umur 4 bulan. Ya betul, dia itu masih orok dan masih bayi gitu. Hari itu tahun 1929, seperti tipikal keluarga pada umumnya, beberapa hari sebelum Natal, Charlie mengajak istri dan anak-anaknya ke kota untuk shopping pakaian dan pernak-pernik hari Natal. Sehabis itu ia dan keluarganya itu melakukan sesi foto keluarga dengan memakai baju baru tersebut. Untuk sedikit konteks ya, jadi di tahun 1920-an gitu, untuk golongan menengah ke bawah, di foto keluarga itu jarang sekali. Kenapa jarang? Karena mahal. Jadi hanya orang-orang berduit aja yang gede-gede gitu yang mampu untuk foto kan. Kalau sekarang kan bebas, mau lo miskin kayak kaya kayak oke aja foto keluarga itu kan. Singkat cerita, difotolah tuh mereka dan balik ke rumahnya seperti sudah seharusnya gitu kan. Dan sedikit mereka tahu bahwa foto tersebut adalah foto satu-satunya keluarga lengkap atau keluarga Lawson versi lengkap yang bisa kita ketahui sampai hari ini. Bahkan ketika saya mencari footage tentang kasus ini, itu fotonya itu aja yang dipakai para YouTuber lain untuk membahas kasus ini. Ya ini aja. Hari Natal pun tiba. Hawa dingin mulai mencengkram ke setiap sudut rumah. Pagi-pagi buta, 25 Desember 1929, Charlie menyuruh anak yang paling gede yang bernama Arthur untuk pergi ke kota untuk membeli amunisi senjata api karena udah habis. Dan sedikit info aja bahwa si Arthur dan bapaknya ini hobi berburu gitu kan. Kemudian berburu itu kalau di sana itu sudah menjadi hal lumrah dan rutin gitu, apalagi untuk hari Natal dan Thanksgiving gitu. Jadi ketika warga-warga di sana mendengar suara tembakan di siang hari, ya itu normal-normal aja gitu, karena emang berhobi berburu kan. Sore pun tiba. Mary, putri kedua Charlie, sedang membuat kue di dapur. Istrinya sedang mengurus anaknya yang masih bayi, sementara James dan Raymond yang masing-masing berusia 4 tahun dan 2 tahun sedang bermain di dalam rumah seperti kebanyakan bocil pada umumnya. Sementara itu, dua anak perempuannya yang bernama Carrie dan Mabel usia 12 dan 7 tahun itu disuruh oleh Charlie alias bapaknya untuk bermain ke rumah bibinya di farmhouse sebelah. Nah ceritanya, pergilah tuh Carrie dan Mabel dari rumah menuju ke rumah bibinya. Jalan, mereka gak tahu gitu kalau bapaknya itu udah menunggu mereka berdua yang jalan itu di semak-semak di dekat lumbung dengan membawa senjata api. Nah setelah Charlie menemukan bidikan yang pas, akhirnya dia tidak ragu untuk menembak kedua putrinya tersebut hingga meninggal. Dan untuk memastikan bahwa Carrie dan Mabel anaknya itu udah meninggal, dia memukulinya memakai kayu dan disimpanlah jasad mereka di dalam lumbung tembakau miliknya sendiri. Setelah eksekusi kedua putrinya tadi, Charlie balik ke rumah. Jalan saat itu Fanny istrinya baru aja menidurkan anak bayinya di kamar. Lalu Fanny itu bersantailah di depan sambil mengumpulkan kayu bakar. Si Charlie ini jalan dan ketika dekat, dia akhirnya juga menembak istrinya tersebut di kepala. Lalu dia menyeret jasadnya ke dalam rumah dengan satu tangan dan tangan yang lainnya memegang senjata. Dan Mary yang sedang masak kue di dapur, ya itu kan tahu tuh, dia akhirnya teriak histeris ketakutan. Serta dua bocil yang sedang bermain tadi akhirnya juga ketakutan. Mereka akhirnya bersembunyi di dalam kamar.
Setelah masuk, Charlie menembak Mary, lalu menembak James dan Raymond setelah menemukan mereka bersembunyi dalam kamar. Terakhir, ia memukuli anaknya yang masih bayi yang usia 4 bulan itu sampai meninggal juga. Kemudian jasad seluruh korban itu Charlie kumpulkan semua berjejer gitu di dalam rumah dengan penuh darah. Setelah pembantaian tersebut, Charlie akhirnya kabur ke hutan terdekat juga bersama 2 anjingnya, dan Arthur yang baru balik dari kota tiba-tiba kebingungan, kok banyak orang gitu kan, banyak tetangga, banyak polisi, dan akhirnya ketika Arthur ingin masuk ke rumah itu dia ditahan oleh tetangga karena dia gak akan sanggup untuk melihat TKP, apalagi melihat seluruh keluarganya itu meninggal dengan cara yang sungguh tragis gitu kan. Tidak lama setelah itu, suara tembakan terdengar dari hutan terdekat, dan ketika polisi bersama tetangga yang lain mengecek, ternyata suara tembakan itu berasal dari Charlie yang menembak dirinya sendiri. Jadi Arthur ini adalah satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Lawson yang masih yang hidup gitu, yang gak dibunuh. Sebenarnya banyak orang yang berspekulasi kenapa sih Arthur itu gak dibunuh gitu. Jadi kemungkinannya ada 2 gitu. Yang pertama, bapaknya itu gak ingin Arthur meninggal karena dia nantinya akan menjadi salah satu pewaris dan pelanjut keturunan Lawson gitu. Yang kedua, kenapa Arthur ini gak dia bunuh juga? Karena Arthur ini yang pertama itu posturnya lebih gede dari bapaknya, lebih muda, lebih kuat. Jadi kemungkinan kalau Arthur ada di sana, kemungkinan itu akan mudah dihentikan gitu kan. Waktu pun berlalu dan Arthur pun nantinya juga meninggal di tahun 1945 di usianya yang ke-35 tahun karena sebuah kecelakaan truk. Dia meninggalkan istri serta 4 orang anak. Setelah segala bentuk kengerian yang dilakukan oleh Charlie, dia bundir, dia juga yang membunuh anak-anaknya. Ini meninggalkan misteri yang mendalam gitu. Apalagi tentang kenapa sih gitu si Charlie ini tega banget membunuh keluarganya sendiri gitu kan. Jadi ada 2 teori sebenarnya ya, ada 3 teori mungkin ya. Teori yang pertama yaitu tentang luka di kepala Charlie. Jadi beberapa bulan sebelum kejadian, keluarga besarnya itu tahu bahwa Charlie ini sebenarnya memiliki luka di kepalanya yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Saya pikir hal itu bisa saja nih berpengaruh pada kondisi mentalnya sehingga ia bisa berperilaku kejam seperti itu dan menghabisi keluarganya sendiri. Namun setelah dicek ke rumah sakit, mereka itu tidak menemukan hal yang abnormal pada otak Charlie. Kemudian juga ada yang kedua yaitu bahwa sebenarnya itu karena alasan finansial. Dia itu kesulitan untuk membiayai anggota keluarga yang begitu banyak. Hingga dia meminjam uang sana sini, hutangnya tuh ke Kosipa, kemudian ke Bank Emok. Dia udah pusing mungkin, akhirnya dia udahlah kita akhiri aja keluarga ini mungkin ya. Nah, teori yang terakhir ini itu adalah teori tentang Charlie yang menghamili anaknya sendiri yang bernama Mary. Teori ini muncul tahun 1990 atau sekira 60 tahun setelah kejadian, yang mana sebuah buku yang berjudul White Christmas Bloody Christmas dipublish. Dalam buku tersebut, tendensi hubungan seksual antara Charlie dan putrinya muncul ke permukaan. Penulis menjelaskan seorang sumber anonimus pernah mendengar rumor saat ia mengunjungi tur ke rumah Charlie beberapa hari setelah kejadian. Untuk sedikit info nih ya, rumah bekas kejadian itu, rumah TKP, sempat dibuka oleh adiknya Charlie untuk rekreasi dan menghasilkan duit gitu. Meskipun perbuatan tersebut sudah ditentang oleh keluarga Fanny, namun tetap aja gitu. Karena banyak kontroversi mungkin akhirnya TKP tersebut pun ditutup juga. Nah, penulis buku tersebut juga sempat mewawancarai keluarga dekat dan keturunannya yang masih hidup dan bilang bahwa Fanny, istri Charlie itu beberapa bulan sebelum tragedi itu sempat curhat pada bibi dan iparnya tentang perkawinan sedara atau perkawinan incest antara putrinya dan suaminya. Kemudian pada tahun 2006, buku dengan judul Meaning of Our Tears dipublis dengan penulis yang sama. Dalam buku tersebut, teman dekat Mary Lawson yang bernama Ella May mengungkap bahwa beberapa bulan sebelum tragedi, Mary ini sempat curhat dan mengakui bahwa ia itu dihamili oleh ayahnya sendiri. Ia juga mengklaim bahwa Mary dan ibunya sudah saling mengetahui. Selain itu, dalam buku itu juga, seseorang yang dulunya merupakan tetangga keluarga Lawson, jadi mantan tetangga keluarga Lawson yang bernama Hill Himpton berpendapat bahwa ia itu sebenarnya udah tahu nih bahwa ada yang gak beres dan bahwa ada masalah yang serius yang sedang terjadi dalam keluarga Lawson. Namun Hill menolak untuk bercerita lebih jauh tentang hal tersebut.
Dari sanalah kebanyakan orang menduga motif sang ayah membantai istri dan anak-anaknya karena disebabkan ia itu tidak mau rahasia tersebut terungkap serta membuat malu. So, jadi menurut kalian apa sih motif dari Charlie sehingga dia tega berbuat kekejian seperti itu pada keluarganya sendiri? Meskipun saya jabarkan ini adalah teori dan motif, ya itu hanya dugaan-dugaan aja karena alasan sesungguhnya hanya Charlie yang tahu gitu kan. Oke, saya hanya bisa berdoa untuk semua korban, mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di alam sana tanpa kekurangan suatu apapun. Mungkin sekian dulu ya untuk video ini. Jangan lupa subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini. Jika tidak ya jangan merasa terpaksa. Just enjoy the video dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.